Baiklah, hari ini kita akan ngomongin soal pengalaman gua di umur 30 berapa? Aku umur berapa ya? 30 plus 30 plus ini, 35 aku ya tahun ini ya. Tahun lalu. 36. Tapi belum ulang tahun. Ulang tahunnya masih bulan depan. Jadi 35 lah. Pengalaman umur 35 pasang kawat gigi. Kurang sebulan doang. Iya nggak apa-apa kan. Kurang sebulan juga 1 juta rupiah, kalau kurang 1.000 juga bukan 1 juta. Masih 999.000 ya kan. Jadi nggak apa-apa lah. Pengalaman umur 35 tahun pakai kawat gigi. Karena banyak yang nanyain juga kan, aku belum sempat bahas. Banyak yang notice juga Pada gitu. iya pada enggak sih. Bang Radit itu ini ya, lo habis makan besi ya? Ada yang nyelip di gigi gitu. Bukan, ini bukan. Ada yang bilang giginya Bang Radit dapat hashtag lagi. Apa ya namanya? Kawat gigi apa behel sih? Behel lah, yang beken, yang gaul beken. Apa? Yang gaulnya Iya, behel zaman lah. sekarang. Ya Allah, behel. Ih, kawat gigi, kalau kawat gigi udah ketahuan banget umurnya berapa. Ya kan emang namanya kawat gigi. Bahasa. Nggak pernah ada kita ke dokter gigi bilang saya mau pasang behel. Iya ya? Iya, Iya ya, bener ya? saya mau pasang kawat gigi kayak pagar. Iya, ntar iya ya. Kayak Yang ada listrik apa enggak mas? Nanti gitu lagi. Buat nyetrum orang. Nget gitu. Sebenarnya zaman sekolah aku udah pasang kawat gigi sebenarnya. kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA aku pasang kawat gigi. Waktu itu gigiku emang berantakan banget sih. Dari kecil tuh berantakan. Mungkin karena dulu suka ngempeng kali. Jadi kalau aku apa-apa tuh suka diempengin gitu. Jempol diempengin gitu. Karena jempol kaki. Kadang teman sekolah jempolnya. Jadi emang berantakan banget. Aku pernah ada gigi yang tumbuh di bawah lidah. Gimana? Beneran aneh banget kan? Itu gigi kanan bawah sini. Dia tumbuh di bawah lidah, jadi nggak tahu kenapa. Bener di sini. Iya, di bawah lidah gitu ada satu, tuh aneh banget. Aku lupa tuh gigi udah gigi dewasa apa masih gigi susu ya. Tapi yang jelas tuh dicabut sama dokter waktu itu. Terus aku dulu gingsul juga by the way. Dulu di kuping ada 4 gini. Ini bercanda mulu nih. Serius nih kan, siapa tahu ada yang nonton Iya, pengen pasang gimana kan. sih? Tio mau masang. Aku juga mau masang. Oh iya, kamu mau masang. Tio nanya kemarin di situ. Gimana? Bang, pasang behel berapa, dia bilang. So aku kasih tahu harganya gitu. Kalau gue beli sendiri, gue pasang sendiri bisa nggak, dia bilang. Oh, beli di warung kan suka ada dulu tuh, ada tahu Iya, lagi dia zaman bilang di gitu, behel. gitu. Pas SMA aku pakai kan. Terus harus pakai ring dulu tuh. Jadi karena harus dijarakin kan giginya itu. Aku nggak tahu lah apa maksudnya harus dijarakin. Seingat aku dicabut 2. Satu di atas, satu di bawah. Seingat aku ya, tapi aku lupa juga lah. Tapi pokoknya ada yang dicabut deh. Nah, dokterku itu kayaknya udah tahu aku bakal rada-rada ya. Rada-rada apa? Maksudnya aku kan males kontrol, males ini, males itu gitu kan zaman dulu kan. Jadi dia tahu nih kayaknya anak nggak beres nih, nggak niat nih. Jadinya sama dokterku dulu yang dipasangin atasnya dulu. Oh gitu. Jadi untuk untuk ngasih lihat bahwa untuk dia pengen tahu juga kayaknya ini bisa komit nggak nih gitu. Atau juga mungkin sebagai orang yang baru pertama kali pakai, mungkin kalau dipasang atas bawah langsung agak kaget juga kali ya, karena kan sakit dan lain-lain. Jadi sama dia bilang, kita coba atas dulu ya, dia bilang gitu. Kita pasang atas dulu gitu. Oke. Nah, memang dulu ada gingsul di atas ini, dipakein kawat gigi jadi turun gitu. Jadi rata gitu ya? Jadi ya pokoknya jadi nggak ada yang mencelok di atas lah, nggak ada gingsul. Nah cuman yang bawah emang berantakan banget kan dari dulu kan gigiku. Cuman bener firasatnya dia nih kayaknya, karena aku menghilang tuh. Habis dipasang kontrol cuman sekali 2 kali, habis itu udah nggak jelas tuh, udah hilang. Aku lupa gimana ceritanya nih, ngobrol sama si papaku juga, sama dokternya juga, sama aku juga, akhirnya yang di bawah nggak jadi dipasang. Kenapa? Nggak tahu, aku lupa deh. Pokoknya gitu aja. Pokoknya atasnya rapi tapi bawahnya kan tetap masih berantakan. Cuman ya udahlah. Habis itu sekolah, habis itu kuliah. Nah makin lama karena juga namanya juga orang males ya, nggak dipakein retainer yang tiap malam terus dipakai tuh supaya dia nggak geser. Nah kadang nggak pakai itu ya lama-lama geser juga, yang atas ini makin ada yang maju ada yang mundur. Nah yang bawah juga karena tua, katanya kalau makin tua sih gigi bawah makin berantakan gitu, karena makin kecil rahangnya, katanya sih gitu ya, aku baca-baca. Nah sampai akhirnya sempat pasang tuh ya 2 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Bukannya tahun lalu ya? Ya tahun lalu sempat pasang, terus mau ada syuting segala macem, copot lagi. Terus sekarang karena pas lagi pandemi ya,
film kan otomatis nggak ada yang tayang juga kan. Bioskop sih buka ya, tapi nggak tahu deh film baru tuh kayak gimana. Jadi otomatis sih produksi film semuanya lagi yang kalau film-film aku ya, itu lagi stop dulu gitu loh. Yeah. Sampai nunggu situasi membaik gitu, sampai bioskop udah mulai lagi habit orang datang lagi ke bioskop dan nonton. Nah aku mikir juga ini kesempatan yang pas banget nih buat masang lagi, mumpung syuting-syuting juga nggak ada gitu kan. Yeah. Dan kita sempat di atas ya, kamu sempat perhatiin kayak gigi kamu makin berantakan banget ya, kamu bilang kayak gitu kan. Iya, aku ngehnya tapi dua-duanya sih waktu itu. Atas bawah? Atas bawah. Terus tapi so far sih progresnya udah kelihatan banget sih. Iya, ini udah membaik banget. Udah yang di bawah kan ada yang mundur tuh, sekarang udah maju gitu. Yang atas udah mulai rata gitu. Jadi emang cepet banget walaupun baru 2 bulan. Iya. Nah, aku datang lagi ke dokterku yang kemarin pasang dan copot behalku tahun lalu gitu. Terus dia bilang pasang lagi nih. Iya, pasang lagi mumpung nggak ada film. Ya, tapi mau pakai apa? Terus dikasih 2 pilihan tuh, mau pakai Invisalign which is yang bening ya, atau mau pakai braces aja kawat gigi gitu. Nah, kalau pakai Invisalign itu memang nggak kelihatan ya. Misalnya kita ngomong tuh nggak kelihatan gitu, ada sesuatu di mulut kita yang membuat gigi bergerak. Tapi masalahnya cuman bisa dicopot 2 jam sehari. Maksimal. Jadi dia harus dipakai terus dari pagi sampai malam 24 jam. Tidur pun juga harus dipakai. Hanya boleh dicopot 2 jam maksimal sehari. Itu pun juga buat cuma makan. Minum pun juga nggak boleh minum yang berwarna atau apa, air putih aja gitu. Kalaupun kopi juga harus pakai sedotan. Cuman kalau aku baca juga pakai sedotan juga nggak terlalu dianjurkan. Takutnya panas, kita mungkin sedotannya kurang jadi muncrat kemana-mana. Karena itu sebenarnya harga matinya itu, nggak boleh ngopinya itu, nggak bisa ngopinya itu. Kalau ngopi harus pakai sedotan, terus harus dicopot cuma maksimal 2 jam. Aku nggak bisa tuh kayaknya kalau nggak ngopi gitu kan. Akhirnya aku bilang ke dia, ya udah deh kita pakai yang braces aja deh gitu. Pakai ini Damon braces namanya, self ligating braces. Jadi dia bracesnya ini sendirilah, gerak sendiri, jadi kontrolnya tuh nggak harus sesering yang tradisional gitu katanya. Ya udahlah pasang lah, dan ternyata cepet banget progresnya gitu. Cuma masalahnya karena gigi yang bawah ini berantakan banget ya, jadi aku masih kayak kena bracket ya, karena di bawah juga pasang kan, jadi kena di atas nih bracketnya nih, kadang kan nggak belum pada pas gigitannya gitu. Makan juga susah banget ya. Karena aku punya pengalaman dulu ya, makan pakai kawat gigi ketika SMA ya. Aku tahu sakit gitu, karena pas awal-awal sakit banget kan. Sakitnya tuh kayak apa sih, ketarik gitu? Karena semua ketarik tuh jadi kayak dipegang aja sakit gitu. Jadi ya makan nasi gigit aja nyet gitu loh, sakit. Nah ini kan atas bawah pasang dua-duanya, jadi emang aku udah tahu banget nih begitu pasang langsung pesan bubur kan. Berapa hari tuh ya? Seminggu ada 2 minggu ya? Semingguan sih, habis itu kamu kayak langsung kuat aja karena ya gimana sih seminggu makan bubur mulu kayaknya. Iya, akhirnya udahlah bodo amat. Gak puas gitu. Udah gitu karena saking hebohnya ya makan keripik, copot. Wah makan keripik loh, wah enak banget nih, enak banget. Pluk, tiba-tiba kemana ya? Kok nggak ada ya? Di keripiknya juga nggak ada, di lepeh nggak ada. Oh aduh ketelan dong. Ketelan. Terus aku bilang sama dokter kan, dok nih gimana gini-gini. Ya biasanya sih yang ketelan akan keluar, dia bilang gitu. Cuman gue udah tungguin kagak keluar sampai hari ini. Iya beneran. Emang kamu ngecek? Ya enggak. Ya maksudnya Tunggu. Ya salah ngomong juga ya. Bentar. Itu kan. Tapi kan ya pasti berasa kan. Enggak lah, kan kecil. Iya. Kan kecil. Terus? Iya Pak, ya nggak harus dilihat kan pasti berasa nih. Klutuk. Gitu. Enggak gitu. Iyalah. Emang gimana? Kamu hancurin dulu ya? Apanya? Ya kotoran. Ya enggak, mana ngapain aku di kamar mandi ngancur-ngancurin kotoran sih. Ya kalaupun keluar juga buat apa sih? Saya tidak akan memakainya lagi juga kan. Tapi aku curiga jangan-jangan nggak ketelan, bisa juga. Itu semana? Nggak tahu, mungkin pas makan dia nggak tahu juga sih. Soalnya aku ingat banget pas lagi makan keripik itu, aku ngecek hilang, dicek di mana-mana nggak ada ya, asumsiku udah pasti ketelan kan. Nanti kita USG lah ya. Kita datang ke dokter kandunganmu ya. Iya. Dok, siapa yang hamil? Ini saya kayaknya ada deh dok. Mau tahu bracketnya laki apa perempuan?
Tapi ya itulah copot beberapa kali karena makannya lumayan ekstrim juga gitu. Dan aku ada yang ditambelan juga sih. Jadi ada bracket yang ditambelan, jadi dia ngelekatnya kurang pas. Akhirnya lemnya diganti lebih kuat. Cuman anyway, ini kayaknya perjalanannya panjang sih menurutku. Karena yang bawah berantakan banget sehingga kena mulu. Tapi udah ini sih, udah Either gigi bawah, gigi atas kena gini, atau bracket kiri sama gigi atas kena gitu. Selalu ada yang kena dan gigitannya itu nggak pas gitu loh, nggak geraham ketemu geraham gitu belum. Jadi gitu. ini masih proses ya? Karena aku juga nggak cabut gigi kan. Kan siapa tahu ada yang pengen tahu nih giginya ada yang dicabut nggak ada sama sekali kalau yang sekarang gitu. Karena emang kita coba ngerapiin tanpa ada yang dicabut gitu. Walaupun ada komprominya juga ya. Karena kalau dicabut mungkin dia jadinya lebih cepat. Bukan Tapi lebih kan cepat, dulu lebih juga rapi, pas lebih apa sekolah segala juga macam. udah di pas sekolah juga udah di. Nah, yang pas zaman sekolah kan cabut kan cuman atas 1 bawah 1 kan. Seharusnya udah cukup dong. Seharusnya yang lazim itu 2 atas 2 bawah. Nah, aku juga nanya ke dokterku kenapa waktu itu aku dicopotnya cuma 1 ya gitu. Terus kata dokterku bilang, dokter yang sekarang ya, bilang mungkin pertimbangannya lain pas yang kemarin. Mungkin ada yang gigi yang rusak atau gigi yang tumbuhnya jauh banget sehingga itu harus dicabut. Jadi komprominya di bawahnya juga harus dibalance gitu. Jadi bukan niatnya ngasih ruang, mungkin kayak gitu. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu karena aku juga belum ngobrol lagi sih sama dokterku yang lama ya. Tapi ya intinya sih ya kita work dari yang ada sekarang aja, which is adalah kayak tadi gitu. Jadi aku juga bilang sih ya udah kalau nggak dicabut juga nggak apa-apa. Toh juga pada akhirnya kan kalau ternyata hasilnya nggak maksimal kita punya pilihan buat dicabut, ngerti nggak sih maksudnya? Tapi kalau misalnya ternyata hasilnya beres-beres aja ya kita bersyukur nggak dicabut kan. Tapi kalau hasilnya kurang maksimal ya selalu ada pilihan buat itu kan. Tapi kalau dicabut duluan, kalau ternyata nggak maksimal kan bingung gitu. Ya pokoknya pilihannya itulah, kita diskusi lumayan panjang sih sama dokter yang sekarang gitu. Nah itu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya ada yang mikir-mikir mau pakai apa enggak, karena kalau gue pilihannya itu lumayan banyak tuh, mau pakai Invisalign atau mau pakai braces gitu. Kalau Invisalign ya tadi kalau gue sih sangat nggak pengen nyopot terus-terusan gitu. Dan biaya juga sebenarnya lebih mahal sih. Kalau lu orangnya lebih apik dari gue atau nggak ada masalah mau dicopot 2 jam sehari ya silakan pakai aja. Tapi kalau gue kayaknya komitmen gue nggak segitunya deh karena kerjaan lain juga banyak gitu loh. Nah kalau braces ya walaupun ini jauh lebih tradisional ya, maksudnya ini kan teknologi yang udah lama banget gitu ya. Ya menurut gue sih fine aja gitu, nggak apa-apa dan sakit dikit lah gitu. Sehari 2 hari pertama lah atau pas diganti kawat atau dikencengin pasti sakit. Mungkin itu yang harus diperhatiin juga sih. Nah kamu kan mau pasang nih, kamu gimana? Aku sih Kamu sebenarnya apa yang itu sih? Udah konsul ke dokter kan ya? udah. Terus katanya apa? Yang bawah miring. Tapi kan kata dokter apa emang perlu banget dirapiin karena secara fungsi kan Aku kan emang mau pasang gigi. Jadi harus kayak kasih ruang gitu. Oh karena ada yang itu ya dicabut ya gigi Ada yang kamu ya di dicabut. kanan atas ya. Jadi Anissa kalau ngomong sebenarnya dia ompong di kanan. Kamu jahat banget. Tapi kan nggak kelihatan. Iya kan gitu. Ya udah dihalusin. Anissa kalau ngomong ada rongga di antara kedua gigi. Gak apa-apa deh, gak ada apa-apa. ketiadaan di antaranya. Masa harus gitu? Ya kan emang ompong, emang nggak ada. Iya, tapi kan nanti kan mau dipasang. Apa sih mau di bridge apa di implan sih? Sebenarnya takut kalau di implan karena aku tahu cara kerjanya, aku pernah lihat videonya. Oh ya karena kamu nemenin aku waktu itu, terus si Anissa tuh lagi nunggu di ruang tunggu tuh, terus ada video gigi dibor-bor gitu ya ke gusi ya. Waktu pada saat itu kan belum, cuma kan kayak ternyata kalau di implan tuh kayak begitu ya, ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam gusi gitu loh. Tapi kalau di bridge itu ini kan bagian ini kan kosong. Ini kan bagian ini kosong. Terus ini gigi kanan dan gigi kiri kan. Nggak menggambarkan apa. Gini. Kan ada 3 gigi, terus gigi ini kan kosong kan, mau dipasang ceritanya. Sama sekali nggak menjelaskan. Nah, karena mau dipasang, kalau di bridge itu gigi kanan dan gigi kiri dikikis dulu, abis itu nanti mereka bikin 3 gigi, abis itu nanti gigi kanan gigi kiri tuh kayak disarungin gitu, beserta si tengahnya, paham nggak Yoy? Aku juga nggak yakin itu penjelasan yang benar sih, tapi ya udahlah anggap aja kayak gitulah ya. Ya ada jembatannya gitu, ya gitulah. Jadi harus dirapin dulu giginya. Ya, tapi kamu nggak takut deh, kayak kamu malah seneng banget mau dibehelin. Iya, aku tuh dari zaman SMA ngeliat teman-teman aku di behel tuh kayak suka aja, bahkan mereka tuh yang tadinya cuma buat ngerapin gigi lama-lama jadi keenakan pakai behel gitu. Dan karena udah biasa ya. Iya, dan aku jadi kayak penasaran banget gitu.
Cuma aku nggak mikir sakit apa gimana sih. Cuma setelah kamu cerita aku jadi agak deg-degan. Apalagi kan ini waktunya udah mulai agak mepet ya, mendekati aku. Menurut aku karena kamu bawanya udah rapi ya, maksudnya udah lurus-lurus aja. Maksudnya tidak seberantakan aku. Pasti nggak akan ngalamin masalah yang aku alami ya, which is gigi gerahamnya nggak ketemu nih, karena yang depan ketemu depan, kadang-kadang nanti begitu udah geser dikit geraham atas itu kena bracket bawah gitu, jadi nggak ada yang benar-benar ngunci gitu. Itu karena emang ngaco banget yang bawah kan. Nah kamu tuh kan rapi-rapi aja lah menurutku ya, pasti ada satu yang miring kan yang bawah. Tapi kan nggak sampai dia akan kena kayak seperti aku kena sekarang gitu sih menurutku, jadi pasti lebih aman dan lebih baik lah. Tunggu, tapi aku mau nanya deh. Misalnya aku cuma satu yang miring, terus aku pakai kan. Jadi kan kamu ada di beberapa spot kan yang miring. Jadi yang sakit itu yang miring-miring aja atau di bagian gigi yang udah bener tuh sakit juga? Paham gak maksud aku? Semuanya iya, karena kan dia ditarik semuanya. Semuanya kan posisinya diatur secara bersamaan gitu kan. Oh iya sih, tapi kan bener. Anyway, itu aja sih ya. Mungkin buat kalian yang dari kemarin udah nanya-nanya ya. Karena masih pada kaget loh. Kayak Bang Radit tuh kayaknya pakai behel tapi enggak ya, kayak segede ini masa enggak gitu. Masa ada. Kadang kan ditawarin sama dokter juga mau pakai yang keramik nggak, yang itu loh, yang transparan, yang warnanya putih juga. Enggak sih, aku sih ya udahlah nggak apa-apa gini aja gitu. Kasih lihat aja. Gitu. Ya udah, makasih semua yang nonton ya. Dadah.